Foto anak kecil, bab 71. Kepala Manajemen Wira, sepasang sepatu ini sudah aku periksa dengan seksama. Yang dijual duluan juga tidak ada masalah. Selin disebutkan oleh Darlin. Dalam hati pun merasa kesal. Wajahnya masih berpura-pura khawatir. Wakil Ketua Selin tidak perlu menjelaskan lagi. Masalah ini aku mengerti. Kak Wira melambaikan tangan menyuruh Selin tenang. Saat memalingkan kepala melihat ke arah Darlin, tatapannya langsung menjadi tajam. Darlin, kamu adalah manajer toko. Jika ada masalah, tentunya kamu yang harus mengurusnya. Sekarang kamu sudah membuat toko kita terlihat buruk. Bukankah kamu seharusnya memperbaiki diri? Darlin pun marah. Ketua Manajemen Wira ini jelas-jelas tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menyalahkan masalah ini padanya. Kalau masalah hari ini tidak dibereskan, dia pasti akan disalahkan. Kalau begitu, menurut Ketua Manajemen Wira, masalah ini seharusnya diselesaikan seperti apa? Melihat kamu juga sangat berusaha untuk toko, kamu pulang istirahat dulu. Setelah aku melaporkan pada pusat, semuanya sesuai dengan keputusan pemimpin. Selama ini, Wakil Ketua Selin yang akan menggantikanmu. Ketua Manajemen Wira berkata dengan masuk akal. Selin dengan wajah tidak tahu harus melakukan apa melihat Kak Wira. Dengan berhati-hati bertanya. Ketua Manajemen Wira, ini tidak terlalu baik kan? Faktanya dalam hati, dia sudah sangat senang. Tidak sia-sia dia mengorbankan kecantikannya untuk mendapatkan kesempatan ini. Asalkan bisa menarik Darlin turun, dia yang akan memegang kendali di toko ini. Kamu adalah wakil manajer. Manajer sedang istirahat. Kamu yang bertugas untuk menggerakkan toko. Itu tidak ada yang salah. Kepala Manajemen Wira melihat Darlin yang ekspresinya begitu tenang, lalu bertanya. Manajer Darlin tidak akan keberatan kan? Tidak. Kalau sudah berubah menjadi seperti ini, walaupun dia bersikeras, mereka juga akan menemukan alasan baru. Kalau harus menunggu ya, tunggu saja. Dia masih sedang khawatir karena tidak ada waktu untuk menemani Derek. Palingan dia mengundurkan diri saja. Jurusannya bukan manajemen bisnis, tidak berpengaruh besar untuknya. Manajer, Santi dan karyawan lainnya yang akrab dengan Darlin pun dengan tidak tega memanggilnya. Darlin tersenyum pada mereka. Aku tidak apa-apa. Bukankah Kepala Manajemen Wira sudah mengatakan, menyuruhku untuk beristirahat sejenak baru kembali lagi. Santi dan yang lainnya mengerti maksud Darlin, tidak mengatakan apapun lagi. Mengenai ibu-ibu yang membuat masalah pun sepertinya langsung berubah. Beberapa kata Selin bahkan membuatnya pergi. Selin mengantar ibu-ibu itu pergi. Melihat Darlin membawa satu kotak barang dan berjalan mendekat, dia sengaja mengecilkan suara, menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Dengan sombong berkata, Darlin, ingin bertempur denganku, bermimpilah. Semoga kamu bisa terus menjadi manajer. Itu barulah namanya menang. Darlin dengan tidak peduli meninggalkan kata itu. Langkahnya tidak berhenti dan pergi. Selin dengan kesal melihat bayangan Darlin. Walaupun dia sudah menang, rasa marah itu masih belum terpendam. Kenapa? Kenapa Darlin bisa begitu tenang? Begitu mudah direbut olehnya? Apakah dia tidak merasa tidak rela? Wanita palsu. Darlin mengangkat kepala, melihat sinar matahari yang menusuk mata. Perlahan menerima kenyataan dia diberhentikan tanpa jangka waktu. Begitu cepat pulang tidak cocok. Dia lebih baik meletakkan barangnya dulu.
menyambut kedatangan sebuah bayangan yang tidak asing. "Darlin, kenapa begitu cepat pulang kerja?" "Hendrik, kenapa kamu kemari?" Darlin menghentikan langkahnya. "Darlin, kamu..." Hendrik awalnya hanya ingin pergi mencari Darlin. Hanya saja perusahaannya tiba-tiba sibuk, barusan dengan tidak mudah menyelesaikan pekerjaannya. Ingin menjemputnya pulang kerja sekalian minta maaf. Tidak menduga melihat Darlin sedang memegang sebuah kotak keluar dari toko. Hanya diberhentikan saja, tidak ada masalah besar. Darlin dengan santai berkata. Hendrik menyodorkan tangan dan mengambil kotak dari tangannya. Dia tahu Darlin tidak ingin mengatakan, jadi dia juga tidak banyak bertanya lagi. "Berhenti juga bagus. Kamu bisa bersantai. Semalam kamu juga tidak istirahat dengan baik, kan?" Mengungkit soal semalam, ekspresi Darlin terlihat aneh. Minum bir melakukan kesalahan. Lain kali dia tidak akan mendengarkan perkataan Perlina lagi. "Semalam pergi bermain kemalaman dengan teman, jadi tidak beristirahat dengan baik," kata Darlin melihat Hendrik yang tidak tahu apa-apa. Dalam hatinya pun merasa bersalah. Dia mungkin adalah wanita yang jahat, kan? Tidak benar-benar putus dengan Yos, masih menerima cinta Hendrik. "Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa tiba-tiba tidak bicara?" Hendrik melihat Darlin yang sedikit tidak fokus bertanya padanya. Darlin sadar, tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Mungkin terlalu panas, sedikit tidak fokus." "Darlin, aku bawa kamu pergi merayakan kebebasanmu ya." Hendrik menunjuk kotak yang ada di tangannya. "Bukankah hanya bebas?" Darlin menganggukkan kepala. "Baiklah, daripada sungkan, lebih baik menuruti saja." Sebuah nada dering tiba-tiba terdengar. Darlin dengan merasa bersalah berkata, "Hendrik, tunggu aku sebentar. Aku angkat telepon dulu." Hendrik menganggukkan kepala. Darlin melihat nama panggilan, juga tidak menghindari Hendrik. Langsung mengangkatnya. "Jen, kamu mencariku?" "Darlin, beberapa hari ini kamu pergi kemana saja? Kenapa selalu tidak menemukanmu? Cepat keluarlah, aku ada urusan mencarimu." Suara Jen yang mengeluh terdengar dari balik telepon. Darlin melihat pria lembut di sampingnya, berkata pada orang yang ada di balik telepon, "Maaf Jen, sekarang aku tidak ada waktu. Bagaimana kalau malam aku baru pergi mencarimu?" Jen dengan menyedihkan berkata, Tidak mau, Darlin. Bukankah aku adalah teman terbaikmu? Kamu tidak boleh mementingkan pacarmu. Aku sudah sangat sedih." Hendrik melihat ekspresi serba salah Darlin. Dari barusan dia mengangkat telepon. Hendrik sudah mendengar suara Jen. Tahu kalau Jen mencari Darlin lagi. Berinisiatif berkata, "Darlin, kamu pergi dulu saja. Setelah dia tidak sedih, kamu baru telepon aku. Aku akan pergi menjemputmu." Darlin tahu Hendrik sengaja berkata seperti itu. Hanya saja Jen terus mendesaknya. Dia hanya bisa menyetujuinya. "Baiklah, aku akan pergi mencarimu sekarang juga." "Darlin, aku tahu kamu paling baik. Aku tunggu kamu di kafe ya." Darlin menutup telepon. Tidak tahu harus bagaimana menjelaskan pada Hendrik. "Darlin, tidak perlu menjelaskan. Tidak apa-apa, cepat pergi saja. Jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Kalau tidak, dia akan mengataimu lagi." Hendrik sangat mengerti sifat Jen. Kalau dia pergi terlambat, Jen pasti akan tidak senang.
Kalau begitu, aku pergi dulu, Hendrik. Apa perlu aku mengantarmu ke sana? Hendrik tidak ingin melewatkan satu kesempatan bersama Darlene. Tidak usah. Sangat dekat kok. Aku naik taksi saja. Darlene tentu saja tidak enak membiarkan Hendrik mengantarnya. Memanggil taksi lalu pergi. Darlene, kotakmu. Hendrik barusan ingin mengingatkannya. Mobil sudah pergi. Dengan memanjakan menggeleng kepala. Baiklah, nanti malam baru berikan padanya juga sama saja. Saat Hendrik meletakkan kotak di bagasi mobilnya, foto di dalam terjatuh keluar. Hendrik pun ragu beberapa detik, lalu menyodorkan tangan mengambilnya. Yang terjatuh keluar adalah sebuah foto anak 1 bulanan. Wajah yang imut dengan sepasang mata yang besar. Mulutnya mengeluarkan balon-balon, terlihat sangat lucu. Kenapa Darlene memiliki foto seorang anak kecil?